Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nur Insani SPG, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251910. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 TKRO SMK Muhammadiyah Rawakle dengan materi menebarkan Islam dengan santun melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa bertemu kembali untuk di pembelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa untuk ketua kelas Mas Radia untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Oke, sebelumnya selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran ya, nanti seperti biasa Ibu akan melaksanakan presesi kehadiran terlebih dahulu. Mas Ahmad Hailul. Oke. Afdal Rahman. Alfian Fitri. Andika Raditya. Bagas Rizky, Fauzan Ramadan Maulana, Galang Muhammad Rianto, Genta Ala Nurdiansah, Iqbal Kurniadi, Mita Rosiatun, Radya Respati, Rehan Aji Saputra, Rido Tri Ramdhani, Rio Ramadan, Siti Nur Aisyah, Yoga Wardana. Alhamdulillah untuk kelas 11 hari ini berangkat semuanya. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita seperti biasa untuk menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Untuk Mbak Aisyah bisa dipimpin teman-temannya. Maju Mbak Aisyah. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, untuk mengecek semangat anak-anak semua kelas 11, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking-nya kita seperti biasa tepuk fokus ya. Anak-anak bisa berdiri lagi untuk kita melaksanakan ice breaking. Ayo. Nanti ikutin ya seperti biasa. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi yang tambah semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, untuk kita semua. Silakan kembali. Oke, seperti biasa ya, kita kan sudah melaksanakan SPK, terus coba sekarang Ibu mau tanya terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, sebelumnya untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kan salah satunya bangun pagi. Ya, coba Mas Ilul, bangun pagi jam berapa Mas tadi pagi? Jam 5. Jam 5. Setelah bangun jam 5 ngapain Mas Ilul? Oke, persiapan sholat. Sebelum nanti kita memasuki materi ya, Ibu mau tanya dulu nih terkait gambar seperti ini. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar orang yang sedang juga sama kajian ya. Di sini ada tablik ya, tablik ada orang yang menyampaikan ilmu ajaran agama Islam
dan juga di sini ada para audiensnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di sini tuh yang mengucapkan atau yang menjelaskan khutbah itu tablik, mohon maaf, itu tidak ada mimbarnya, tidak pakai mimbar seperti khutbah. Di pertemuan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran agama Islam ya, yang sudah saya tadi sebutkan di awal. Kemarin kita sudah belajar mengenai bullying ya, bahaya bullying. Kita tidak boleh membuli anak-anak di SMK dengan sebutan orang tuanya atau nama lainnya seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam, menebarkan Islam dengan santun melalui khutbah, tablik, dan dakwah seperti itu. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama itu adalah peserta didik mampu memahami pengertian dan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Yang kedua, peserta didik itu mampu memahami perintah khutbah, tablik, dan dakwah. Yang ketiga, peserta didik nanti mampu membuat teks dakwah. Dan yang terakhir ada peserta didik mampu membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Semua ya, Ibu mau bertanya terkait, nah seberapa penting sih ya menyampaikan dakwah itu dengan bahasa yang santun dan penuh hikmah? Ada yang mau menjawab? Seberapa penting? Seberapa penting, Mas Andika? Saling menghargai serta menunjukkan ahlak Rasulullah SAW sebagai teladan dalam menyebarkan Islam. Oke, terima kasih Mas Andika. Hanya buat anak-anak semua, ketika mau menyampaikan dakwah kepada para audiensnya harus tahu juga sasarannya siapa, supaya apa? Supaya mampu memilah kata yang tepat seperti itu. Kita sebagai generasi muda apa? Yaitu coba membuat konten dakwah yang singkat kita share di media sosial seperti itu. Bahwasanya ketika kita mungkin beranggapan anak SMK dakwah itu ya hanya kita berbicara di depan ya, tetapi tidak seiring dengan perkembangan zaman era sekarang, sasaran kita semakin bertambah ya, maka dari itu kita juga harus mampu ya memilah bagaimana sih strategi tepat yang untuk kita berdakwah dan lain sebagainya. Dakwah itu mudah ya, ketika teman-teman tidak mampu untuk banyak berbicara, maka kita hanya berdakwah dengan apa? Perilaku. Contohnya mengajak teman untuk pergi ke musola, sholat berjamaah seperti itu. Dan nanti teman anak-anak semua juga misal mengajarkan makan pakai tangan kanan seperti itu. Itu juga salah satu contoh dari dakwah dari perilaku seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pokok materi kali ini adalah yang pertama itu menebarkan Islam secara santun, yang kedua kita juga ada khutbah, yang ketiga ada tablik, dan yang keempat ada dakwah, dan yang kelima adalah pemecahan masalah ya. Dari 5 ini akan kita bahas di pertemuan kali ini ya, yang pastinya nanti anak-anak semua disimak baik-baik ya supaya paham, dan nanti ketika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham bisa ditanyakan seperti itu. Lanjut ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai menebar Islam dengan santun ya. Menebar Islam secara santun melibatkan penerapan etika dakwah dengan lemah lembut dan bijaksana tanpa kekerasan serta menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Ya, materi dakwah harus disampaikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami dan didasari hukum Islam yang kuat dan disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas penerima. Yang ketiga, sikap dan perilaku harus sejalan dengan ajaran yang disampaikan sehingga menjadi contoh nyata bagi orang lain. Ya, jadi ketika kita harus berdakwah, kita juga harus menebarkan dengan penuh yang santun, dengan kalimat yang mudah dipahami, bijaksana, tidak ada unsur kekerasan dan atau istilahnya menyinggung sara. Itu tidak boleh ya, seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya khutbah. Pertama kita akan belajar mengenai khutbah. Khutbah itu pengertian secara bahasa itu adalah dari bahasa Arab ya, yang bunyinya adalah hataba yaktubu kutabatan, yang berarti ceramah atau pidato. Adapun dasar atau dalil yang menyebutkan untuk khutbah itu adalah Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, syarat khutbah itu kan mempunyai syarat ya. Salah satunya adalah dilakukan setelah waktu sholat.
ada hatib suci dari hadas dan najis, isi khutbah berisi nasihat takwa, pujian kepada Allah, sholawat dan doa. Itu adalah syarat khutbah seperti itu. Contohnya, hatib berbicara jelas, tidak menyinggung pihak tertentu, menyampaikan pesan yang universal dan membangun keimanan dan akhlak. Ya, jadi khutbah itu disampaikan ada beberapa syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Jadi tidak sembarangan kita itu melaksanakan khutbah. Ada syarat-syarat yang harus kita laksanakan seperti itu. Sudah ketemu surat Al-Imran ayat 104? Kita baca bersama-sama dari ta'awudz terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Coba artinya Mas Fauzan dibacakan. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, lembar kerja peserta didik. Nanti di dalamnya ini ada perintah untuk mengerjakan tugasnya ya. Yang pertama nanti buatlah poster dengan tema khutbah, tabligh dan dakwah ya. Nanti di dalamnya itu anak-anak itu membuat poster dengan tema menebarkan Islam dengan santun ya, melalui khutbah, tabligh dan dakwah, kajian dan penyebaran agama Islam harus dengan kedamaian dan kesantunan agar masyarakat juga dapat menerima dengan baik melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Setelah itu poster yang kalian buat itu ada tujuannya, itu untuk apa dijelaskan juga ya. Di sisi lain kalian harus membuat poster, tetapi juga ada tujuannya itu untuk apa dijelaskan, supaya apa, supaya anak-anak semua teman-teman kalian tahu, oh poster ini menggambarkan untuk mengajarkan kita untuk selalu sholat tepat waktu dan lain sebagainya seperti itu. Langsung saja untuk menyingkat waktu, anak-anak semua berkelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 membuat lingkaran. Anak-anak boleh mencari sumbernya itu boleh di buku PAI, boleh juga di internet ya. Jadi teman-teman itu lebih banyak referensinya seperti itu, kayak gitu bisa dilaksanakan. Yuk digambar. Ada yang gambar, ada sebagian yang menulis di sini LKPD-nya. Nah, ini ada yang tulis. Tadi gambarnya mana? Ya, di gambar. Oke, tujuannya sudah ketemu Mas Galang? Sudah. Kayak ditulis ya tujuannya. Sampai mana gambarnya? Nah, ini sudah diwarnain ya, betul. Iya, ini ditulis dulu aja, langsung ditulisin. Nah, oke. Coba lihat yang udah jadi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Salam Muhammad Rianto. Saya Andika Raditya. Sini saya akan mempresentasikan tentang poster saya tentang ketahuilah bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, bisa dilihat. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil KWT dan poster yang kami buat. Perkenalkan, saya Ridho Zamdani. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Reda Rizpati Seno. Perkenalkan, nama saya Rayana Disabuka.
Dan ini hasil poster yang kami buat. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD poster kami. Ini dia poster dari kami. Judulnya apa, Mas? Judulnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Misalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD poster kami. Membuat poster, sudah menganalisis juga, sudah memberikan tujuan ya poster tersebut dibuat untuk ada pesan dakwahnya apa sih, sudah seperti itu juga, dan gambarnya juga alhamdulillah sudah kreatif semua ya, sangat-sangat menarik. Nah, harapan besar dari saya nanti bisa ditempel di mading supaya ilmunya itu tidak hanya buat kita saja tetapi buat kelas 10, buat kakak kelas kita kelas 12 seperti itu. Anak-anak juga selanjutnya setelah mempelajari dari materi dakwah ini ya, berani untuk memulai untuk berdakwah kepada teman-teman kalian ya. Di SMK Muhammadiyah Rawokle juga sudah melatih kalian ya untuk latihan berdakwah. Isi ya, disilang saja langsung di lembar jawabnya. Apa sih kendala kalian dalam pembelajaran PAI ya mengenai materi menebarkan Islam dengan santun melalui khutbah, dakwah, dan tabligh, itu kendalanya kira-kira apa? Ada yang mau menjelaskan? Oke, Mas Radia. Ditolak oleh teman. Pengaruh media sosial dan lingkungan, perilaku kasar atau ujaran kebencian di media sosial membuat siswa sulit membedakan antara berdakwah yang santun dan yang justru menyinggung orang lain. Tujuan yang sama, yaitu menyampaikan kebenaran, mengajak manusia menuju kebaikan, serta memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi pekan depan, insya Allah kita akan belajar mengenai apa? Mengenai perilaku yang tercela dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah riya, terus husnuzon, terus sum'ah. Nah, seperti apa materinya? Insya Allah pertemuan depan akan kita bahas, dan materi juga sudah disampaikan semua, dan anak-anak juga sudah latihan soal, tugas kelompok, dan lain sebagainya. Kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.